Adakah Bapak dan Ibu yang sudah bertahun-tahun bolak-balik ke puskesmas, cuma karena anyang-anyangan nggak sembuh-sembuh? Antibiotik sudah macam-macam, tapi kambuh lagi. Ternyata solusinya ada di belakang rumah Bapak Ibu. Tanaman yang selama ini Bapak Ibu cabut dan buang karena dianggap gulma, ternyata menyimpan rahasia mematikan untuk membunuh bakteri nakal di kandung kemih. Saya punya rekaman wawancara dengan 5 lansia yang sudah bebas ISK setelah minum ini. Tapi hati-hati, kalau salah cara minum, bukannya sembuh, ginjal Bapak Ibu malah tambah parah. Saya akan bocorkan semuanya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat sehat penyakit dalam yang sangat saya cintai dan hormati. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan lahir dan batin, serta selalu dikelilingi oleh keluarga yang penuh kasih sayang. Perkenalkan, saya Dr. Irfan Ali. Dokter spesialis setiap hari saya berhadapan dengan pasien-pasien yang datang dengan berbagai keluhan. Dan dari sekian banyak masalah kesehatan yang saya tangani, infeksi saluran kemih atau ISK pada lansia ini adalah salah satu yang paling sering luput dari perhatian. Kenapa? Karena gejalanya sering dianggap sebagai bagian normal dari proses penuaan. Padahal, jika dibiarkan, ISK berulang bisa naik ke ginjal, menyebabkan pyelonefritis, dan merusak ginjal secara permanen. Nah, sebelum saya membuka tabir rahasia tanaman ajaib yang selama ini dianggap gulma ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting. Jika Bapak Ibu merasa informasi kesehatan seperti ini bermanfaat, jika Bapak Ibu ingin selalu mendapatkan edukasi kesehatan yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan yang disampaikan dengan penuh kasih sayang, silakan tekan tombol subscribe di pojok bawah sana. Kemudian, aktifkan juga lambang loncengnya, agar ketika saya mengunggah video baru tentang tips menjaga kesehatan di usia emas, Bapak Ibu dapat notifikasi pertama kali. Semua gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun, dan insya Allah menjadi ladang pahala untuk kita semua. Sekarang, saya ingin Bapak Ibu berbagi cerita di kolom komentar. Tuliskan di sana, saya sering enyangenunggen, atau saya bolak-balik ISK. Tuliskan juga asal kota Bapak Ibu tinggal. Mari kita ramaikan kolom komentar, agar kita tahu, ternyata banyak sobat sehat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang mengalami masalah yang sama. Dengan saling berbagi, kita bisa saling mengingatkan dan saling mendoakan. Tanpa berlama-lama lagi, karena kita akan membahas resep rahasia yang sangat kontroversial ini. Tapi sebelumnya, saya sarankan Bapak, Ibu siapkan dulu segelas air putih hangat, atau mungkin camilan sehat, seperti rebusan jagung, atau ubi jala rebus. Karena kita akan ngobrol panjang lebar tentang ramuan ajaib ini. Bagaimana cara kerjanya secara ilmiah, dan bagaimana cara membuatnya dengan benar. Saya ingin Bapak Ibu benar-benar nyaman, seperti sedang duduk santai di teras rumah, sambil menikmati angin sore bersama keluarga. Mari kita mulai dengan memahami dulu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh ketika Bapak Ibu mengalami enangenunggen, atau infeksi saluran kemih. Bayangkan saluran kemih Bapak Ibu itu seperti sebuah selang air yang panjang, dimulai dari ginjal sebagai pabrik penyaring, lalu saluran ureter yang membawa urin ke kandung kemih sebagai penampungan, lalu uretra sebagai saluran pembuangan keluar tubuh. Sistem ini harusnya steril, artinya tidak boleh ada kuman atau bakteri di dalamnya. Nah, infeksi saluran kemih terjadi ketika bakteri jahat, biasanya dari keluarga E. coli yang seharusnya tinggal di usus, masuk ke saluran kemih dan mulai berkembang biak di sana. Mereka menempel di dinding kandung kemih, membuat koloni, dan menyebabkan peradangan. Ketika bakteri ini menyerang dinding kandung kemih, tubuh bereaksi dengan mengirimkan sel-sel darah putih untuk melawan. Proses peradangan inilah yang menimbulkan gejala anyang-anyangan. Rasa ingin buang air kecil terus-menerus, tapi sedikit-sedikit. Rasa panas atau perih saat kencing, dan kadang rasa tidak tuntas setelah kencing. Ini seperti ada iritasi yang terus mengganggu. Pada lansia, masalah ini sering tidak terdeteksi. Kenapa? Karena banyak lansia yang menganggap sering kencing di malam hari atau rasa tidak tuntas itu adalah hal biasa
karena usia. Padahal itu bisa jadi tanda infeksi. Dan yang lebih berbahaya, pada lansia, infeksi saluran kemih kadang tidak menunjukkan gejala khas seperti pada orang muda. Gejalanya bisa samar, hanya berupa lemas, bingung, atau bahkan demam ringan yang tidak jelas penyebabnya. Nah, ada 3 bahaya utama jika ISK ini tidak ditangani dengan benar, apalagi jika berulang terus. Bahaya pertama adalah infeksi naik ke ginjal atau pyelonefritis. Ini adalah kondisi serius. Bayangkan bakteri yang tadinya hanya dikandung kemih, sekarang berhasil naik melalui saluran ureter sampai ke ginjal. Mereka menyerang jaringan ginjal, menyebabkan peradangan hebat. Gejalanya bisa berupa demam tinggi, menggigil, nyeri pinggang hebat di bagian belakang, mual, dan muntah. Jika tidak segera diobati dengan antibiotik yang tepat, infeksi ini bisa meninggalkan jaringan parut di ginjal. Semakin sering terjadi, semakin banyak jaringan parut, dan fungsi ginjal akan menurun permanen. Inilah yang menyebabkan gagal ginjal di kemudian hari. Bahaya kedua adalah sepsis atau infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh. Pada lansia dengan sistem kekebalan tubuh yang sudah lemah, bakteri dari saluran kemih bisa masuk ke aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Ini adalah kondisi darurat medis yang disebut urosepsis. Tekanan darah bisa turun drastis. Organ-organ tubuh mulai gagal berfungsi satu persatu dan bisa berujung pada kematian. Sepsis adalah pembunuh nomor 1 pada pasien lansia dengan infeksi saluran kemih yang tidak tertangani. Bahaya ketiga adalah resistensi antibiotik. Ini masalah yang sangat saya khawatirkan. Banyak pasien lansia yang bolak-balik ke puskesmas, dapat antibiotik, minum sebentar, lalu berhenti begitu merasa baikan. Akibatnya, bakteri tidak mati total, hanya terluka. Mereka belajar, bermutasi, dan menjadi kebal terhadap antibiotik itu. Ketika infeksi kambuh lagi, antibiotik yang sama sudah tidak mempan lagi. Dokter harus memberikan antibiotik yang lebih kuat, dengan efek samping lebih banyak, dan biaya lebih mahal. Inilah yang terjadi pada banyak lansia yang mengaku ISK-nya susah sembuh. Sekarang, setelah kita paham betapa berbahayanya ISK yang tidak ditangani dengan benar, mari kita bicarakan solusinya. Kembali ke tanaman ajaib yang selama ini dianggap gulma dan sering dicabut dan dibuang. Tanaman itu adalah daun kumis kucing. Ya, tanaman dengan bunga ungu putih yang cantik ini, yang sering tumbuh liar di pekarangan, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa untuk membersihkan saluran kemih. Bersama dengan sereh dan madu, ketiga bahan ini membentuk ramuan yang sangat ampuh untuk mengatasi ISK, membantu mengeluarkan bakteri, dan mencegah infeksi naik ke ginjal. Saya, sebagai dokter, tentu tidak bisa asal percaya pada khasiat tanaman tanpa bukti ilmiah. Tapi, setelah saya telusuri berbagai jurnal penelitian dari dalam dan luar negeri, ternyata daun kumis kucing memang telah terbukti secara ilmiah memiliki senyawa bioaktif yang luar biasa untuk kesehatan saluran kemih. Mari saya pandu Bapak Ibu untuk membuatnya dengan detail yang sangat rinci agar khasiatnya maksimal. Pertama, bahan-bahannya. Kita butuh daun kumis kucing segar. Ambil sekitar 10-15 lembar daun kumis kucing yang masih segar, berwarna hijau tua, tidak layu, dan tidak terkena hama. Daun kumis kucing mengandung senyawa aktif seperti ortosifon glikosida, flavonoid, kalium, dan minyak atsiri. Senyawa-senyawa ini bersifat diuretik, anti-inflamasi, dan yang paling penting, antibakteri. Mereka membantu meningkatkan aliran urin, sehingga bakteri terbilas keluar, sekaligus membunuh bakteri yang menempel di dinding saluran kemih. Yang menarik, daun kumis kucing juga membantu melarutkan batu oksalat di ginjal dan kandung kemih. Kedua, kita butuh 2 batang sereh atau serai. Ambil serai yang segar, bagian pangkalnya putih, batangnya keras, dan aromanya kuat. Serai mengandung senyawa citronella, geraniol, dan limonen yang bersifat antibakteri dan anti jamur. Selain itu, sereh juga memberikan aroma segar dan rasa yang sedikit hangat, membuat ramuan ini lebih enak diminum. Sereh juga membantu mengurangi peradangan di saluran kemih dan melancarkan pencernaan.
Ketiga, kita butuh madu asli, bukan gula pasir, ya, madu murni. Madu di sini berfungsi sebagai pemanis alami, juga sebagai antibakteri alami. Madu mengandung hidrogen peroksida dan senyawa aktif lain yang bisa membantu membunuh bakteri. Gunakan 1 sendok makan madu untuk setiap gelas ramuan. Keempat, kita butuh 1,5 liter air bersih. Sekarang, cara mengolahnya. Perhatikan dengan saksama, karena saya akan jelaskan langkah demi langkah dengan sangat detail. Langkah pertama, cuci bersih daun kumis kucing dan sereh. Untuk daun kumis kucing, karena daunnya berbulu halus, rendam sebentar di air, lalu bilas perlahan di air mengalir. Pastikan tidak ada kotoran atau serangga kecil yang menempel. Untuk sereh, buang akarnya, buang daun yang kering, lalu cuci bersih bagian batangnya. Setelah bersih, memarkan atau geprek batang sereh dengan ulekan. Memarkan ini penting, agar minyak atsiri di dalam batang sereh keluar lebih mudah saat direbus. Langkah kedua, siapkan panci berbahan stainless steel atau enamel. Jangan gunakan panci aluminium atau panci yang sudah tergores, karena bisa bereaksi dengan senyawa aktif herbal. Masukkan 1,5 liter air ke dalam panci. Langkah ketiga, masukkan daun kumis kucing dan batang sereh yang sudah dimemarkan ke dalam air. Pastikan semua bahan terendam. Langkah keempat, nyalakan api kompor dengan api sedang. Tunggu hingga air mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api menjadi api kecil. Biarkan mendidih perlahan selama 20 hingga 25 menit. Kenapa 20-25 menit? Karena kita ingin mengekstrak semua senyawa aktif dari daun kumis kucing dan sereh. Daun kumis kucing cukup keras, perlu waktu agar zat berkhasiatnya keluar maksimal. Perhatikan perubahan warna airnya. Awalnya bening, perlahan akan berubah menjadi hijau kekuningan atau kuning kecoklatan. Aroma khas sereh yang segar akan mulai tercium, bercampur dengan aroma daun kumis kucing yang sedikit seperti teh. Langkah kelima, setelah 20-25 menit, matikan api. Biarkan air rebusan ini dingin dalam panci selama 15 menit. Proses perendaman ini membantu ekstraksi lebih lanjut. Langkah keenam, saring air rebusan ke dalam teko atau botol kaca. Buang ampas daun kumis kucing dan sereh, hasilnya akan sekitar 1 liter air rebusan, karena sebagian air menguap selama perebusan. Langkah ketujuh, biarkan air rebusan hingga hangat-hangat kuku. Jangan diminum saat masih panas mendidih. Baru setelah hangat, tambahkan madu. Untuk 1 gelas ramuan, tambahkan 1 sendok makan madu. Aduk hingga larut. Ingat, jangan pernah menambahkan madu saat air masih panas, karena panas tinggi bisa merusak enzim baik dalam madu. Langkah ke-8, ramuan ini sebaiknya diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas. Waktu terbaik adalah pagi setelah sarapan, siang setelah makan siang, dan sore hari sekitar jam 4-5 sore. Jangan diminum malam hari, karena efek diuretiknya bisa membuat Bapak Ibu bolak-balik ke kamar kecil dan mengganggu tidur. Langkah ke-9, untuk hasil maksimal, lakukan selama 7 hari berturut-turut. Hari pertama dan kedua, Bapak Ibu akan merasakan frekuensi kencing meningkat. Itu normal, itu tandanya bakteri sedang dikeluarkan. Hari ketiga dan keempat, rasa anyang-anyangan akan mulai berkurang. Hari kelima hingga ketujuh, gejala akan hilang total. Tapi ingat, jika dalam 3 hari tidak ada perbaikan, atau malah demam dan nyeri pinggang bertambah, segera hentikan dan periksakan ke dokter. Bisa jadi infeksinya sudah berat dan membutuhkan antibiotik. Nah, sebelum kita lanjut, saya perlu meluruskan beberapa mitos yang sering beredar di masyarakat. Mitos pertama, kalau anyang-anyangan, kurangi minum biar tidak bolak-balik kencing. Ini salah besar. Justru sebaliknya, ketika ISK, Bapak Ibu harus minum lebih banyak air putih, minimal 2 liter sehari, untuk membantu membilas bakteri keluar dari kandung kemih. Mitos kedua, semua herbal aman diminum jangka panjang. Daun kumis kucing memang aman, tapi efek diuretiknya jika diminum terus-menerus bisa membuat tubuh kehilangan kalium terlalu banyak. Minumlah saat ada keluhan saja, atau maksimal 7-14 hari. Lalu istirahat. Mitos ketiga, setelah sembuh, tidak perlu cek ke dokter.
ISK bisa kambuh tanpa gejala, terutama pada lansia. Setelah pengobatan, sebaiknya periksakan urin ke laboratorium untuk memastikan bakteri benar-benar bersih. Sambil membayangkan ramuan ini, saya ingin Bapak Ibu melakukan tes sederhana di rumah. Tes ini untuk mendeteksi apakah ada kemungkinan infeksi saluran kemih yang perlu diwaspadai. Pertama, coba perhatikan warna dan bau urin Bapak Ibu. Apakah urin berwarna keruh, seperti air cucian beras? Apakah baunya sangat tajam dan tidak sedap, berbeda dari biasanya? Itu bisa jadi tanda adanya bakteri dan sel darah putih dalam urin. Kedua, coba rasakan sensasi saat buang air kecil. Apakah ada rasa panas atau perih? Apakah setelah kencing masih terasa ingin kencing lagi, padahal baru keluar sedikit? Apakah ada rasa tidak tuntas, seperti masih ada sisa di dalam? Itu adalah gejala klasik anyang-anyangan. Ketiga, perhatikan apakah ada nyeri atau rasa tidak nyaman di area pinggang belakang, tepatnya di bagian sudut antara tulang rusuk terbawah dan tulang belakang. Coba tekan perlahan area tersebut dengan jari. Apakah terasa nyeri? Nyeri di area ini bisa menandakan infeksi sudah naik ke ginjal. Keempat, ukur suhu tubuh Bapak Ibu dengan termometer jika ada. Demam ringan di atas 37,5 derajat, apalagi disertai menggigil, bisa jadi tanda infeksi sedang meluas. Silakan Bapak Ibu lakukan pemeriksaan sederhana ini sekarang. Saya akan diam sejenak memberikan waktu. Jika Bapak Ibu menemukan satu atau lebih tanda-tanda ini, jangan panik. Tapi jangan juga diabaikan. Mulailah dengan minum air putih lebih banyak, dan jika memungkinkan, coba ramuan yang saya ajarkan. Tapi jika gejala menetap atau memburuk, segera periksakan diri ke dokter. Sekarang, saya ingin ceritakan kisah salah satu dari 5 lansia yang saya wawancarai. Beliau namanya Pak Sobirin, usia 72 tahun, pensiunan petani dari daerah Cirebon. Pak Sobirin datang ke praktek saya dengan wajah letih dan lesu. Beliau bercerita bahwa sudah 10 tahun lebih ia menderita enanu unggen yang tidak pernah sembuh total. Bolak-balik ke puskesmas, dapat antibiotik, minum 3 hari, sembuh sebentar, lalu kambuh lagi. Kadang antibiotiknya diganti, tapi tetap saja kambuh. Beliau sudah menghabiskan puluhan juta rupiah untuk berobat, tapi masalahnya tidak pernah tuntas. Beliau bercerita, awalnya ia menganggap eneng-enenggan itu biasa. Wong tua ki pancen ngono, Pak Dokter, sering kencing terus. Tapi lama-lama, frekuensi kencing di malam hari semakin sering. Sampai 5-6 kali semalam. Tidurnya terganggu, badannya makin lemas. Beliau juga mulai merasakan nyeri di pinggang belakang, tapi masih dianggap masuk angin biasa. Kesalahan fatal pertama, Pak Sobirin tidak pernah memeriksakan urin ke laboratorium. Setiap ke puskesmas, ia hanya cerita gejala, lalu diberikan antibiotik. Padahal, tanpa pemeriksaan urin, dokter tidak tahu persis bakteri apa yang menyerang dan antibiotik apa yang tepat. Bisa jadi antibiotik yang diberikan tidak cocok dengan bakterinya. Kesalahan fatal kedua, Pak Sobirin sering tidak menghabiskan antibiotik. Begitu merasa baikan, biasanya di hari ketiga, ia berhenti minum. Padahal, aturan minum antibiotik harus 5-7 hari penuh. Dengan berhenti di tengah jalan, bakteri yang tersisa menjadi kebal. Kesalahan fatal ketiga, Pak Sobirin jarang minum air putih. Sebagai mantan petani yang biasa bekerja di sawah, ia terbiasa minum sedikit karena repot ke belakang. Kebiasaan itu terbawa sampai tua. Ia hanya minum 3-4 gelas sehari, padahal kebutuhan lansia minimal 8 gelas. Suatu hari, Pak Sobirin demam tinggi, menggigil hebat, dan nyeri pinggangnya tak tertahankan. Keluarganya membawa ke IGD. Di sana, setelah diperiksa, ternyata infeksinya sudah naik ke ginjal. Ia mengalami pyelonefritis akut, harus dirawat inap seminggu dengan antibiotik intravena. Setelah sembuh, fungsi ginjalnya turun. Kreatininnya naik dari 1,2 menjadi ke 2,1 itu. Artinya, ginjalnya sudah mengalami kerusakan permanen akibat infeksi berulang. Setelah keluar rumah sakit, seorang tetangga memperkenalkan Pak Sobirin pada tanaman kumis kucing yang tumbuh liar di belakang rumahnya. "Pak, coba ini. Direbus,
Diminum. Dulu ibu saya juga sembuh dari aneh ngenugen pakai ini, Pak Sobirin, yang sudah putus asa. Mencoba, ia rajin merebus daun kumis kucing, menambahkan sereh dari dapur, dan madu sedikit. Ia minum 3 kali sehari. Dan yang paling penting, ia mulai minum air putih lebih banyak. Hasilnya, setelah 3 hari, anyang-anyangannya hilang. Setelah 7 hari, ia merasa lebih sehat dari sebelumnya. Saya wawancara Pak Sobirin 3 bulan kemudian. Dan beliau mengaku sudah tidak pernah eneng-nyenggen lagi. Beliau minum ramuan ini seminggu sekali sebagai pencegahan. Dan rutin minum air putih. Analisa saya, dari kasus Pak Sobirin, ramuan daun kumis kucing, sereh, dan madu bekerja sinergis, membersihkan saluran kemih. Daun kumis kucing membunuh bakteri dan meluruhkan lendir, sereh menenangkan peradangan, madu memperkuat daya tahan tubuh. Tapi yang paling penting, Pak Sobirin mengubah kebiasaannya. Ia mulai minum air putih cukup dan tidak berhenti di tengah jalan saat pengobatan. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Mungkin Bapak Ibu berpikir, anyang-anyangan biasa, nanti juga sembuh sendiri, atau saya sudah minum obat, tapi kok kambuh lagi. Jangan remehkan. ISK berulang bisa merusak ginjal diam-diam. Baiklah, Sobat Sehat, di bagian ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering diajukan pasien. Dan jika Bapak Ibu merasa informasi ini penting, silakan like video ini. Karena like akan membantu channel ini menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan edukasi kesehatan seperti ini. Nah dokter, saya mau tanya. Pertanyaan pertama dari Ibu Siti di Bandung. Dokter Irfan, saya punya diabetes, apakah aman minum ramuan ini? Saya takut gula darah saya naik karena madunya. Jawaban saya, Ibu Siti, pertanyaan bagus. Madu memang mengandung gula alami, tapi dalam takaran 1 sendok per gelas dan diminum 3 kali sehari, total gula yang masuk masih dalam batas wajar. Indeks glikemik madu asli juga lebih rendah dari gula pasir. Tapi saya sarankan, jika Ibu Siti sangat khawatir, Ibu bisa mengurangi madu menjadi setengah sendok, atau bahkan menggunakan daun stevia sebagai pemanis alami pengganti. Yang terpenting, pantau gula darah Ibu secara rutin dan konsultasikan dengan dokter yang merawat diabetes Ibu. Pertanyaan kedua dari Pak Ahmad di Semarang. Dok, apakah ramuan ini bisa diminum oleh penderita tekanan darah tinggi? Saya dengar kumis kucing bisa menurunkan tekanan darah. Jawaban saya, Pak Ahmad, betul sekali. Daun kumis kucing memang memiliki efek diuretik dan vasodilator yang bisa menurunkan tekanan darah. Ini sebenarnya baik untuk penderita hipertensi. Tapi, jika Pak Ahmad sudah minum obat penurun tekanan darah dari dokter, kombinasi dengan ramuan ini bisa membuat tekanan darah turun terlalu drastis. Sama seperti sebelumnya, jangan diminum bersamaan dengan obat dokter. Beri jeda minimal 2-3 jam. Dan yang terpenting, pantau tekanan darah Pak Ahmad secara rutin. Jika tekanan darah sudah sering normal, konsultasikan dengan dokter apakah dosis obat perlu dikurangi. Pertanyaan ketiga dari Bu Dewi di Surabaya. Dokter Irfan, berapa lama saya harus minum ramuan ini sampai ISK saya sembuh total? Apakah bisa mencegah kekambuhan? Jawaban saya, Bu Dewi, untuk infeksi akut, minumlah selama 7 hari berturut-turut. Biasanya dalam 3-4 hari, gejala akan hilang. Tapi tetaplah minum sampai 7 hari untuk memastikan bakteri benar-benar bersih. Untuk pencegahan kekambuhan, Bapak Ibu bisa minum ramuan ini seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Yang jauh lebih penting untuk mencegah kekambuhan adalah menjaga kebersihan area kewanitaan. Minum air putih yang cukup minimal 2 liter sehari. Jangan menahan kencing. Dan bagi wanita, selalu kencing setelah berhubungan suami istri. Itu cara yang paling efektif. Sobat sehat yang saya hormati dan saya sayangi, kita sudah mengobrol panjang lebar hari ini. Kita sudah belajar bahwa infeksi saluran kemih atau ISK pada lansia sering tidak terdeteksi karena gejalanya mirip penuaan biasa. Kita sudah tahu bahwa dengan 3 bahan sederhana, daun kumis kucing, sereh, dan madu, kita bisa membantu membersihkan saluran kemih, membunuh bakteri, dan mencegah infeksi naik ke ginjal. Kita juga sudah tahu cara membuatnya dengan benar.
serta pentingnya deteksi dini dan konsultasi dengan dokter. Pesan saya, jangan pernah meremehkan anyang-anyangan. Jangan anggap enteng, meskipun gejalanya ringan. Ingat, infeksi kecil di kandung kemih bisa menjadi petaka besar di ginjal jika dibiarkan. Minumlah air putih yang cukup, jaga kebersihan, dan jangan sungkan ke dokter jika keluhan tidak membaik. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi kebaikan. Video ini mungkin bisa menjadi sedekah jariah untuk Bapak Ibu. Caranya sangat mudah. Silakan share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup pengajian, atau kirimkan ke tetangga dan sanak saudara yang mungkin sering mengeluh, enang ngenungen, tapi malu untuk cerita. Beritahu mereka, ada cara alami yang bisa dicoba, tapi harus dengan bijak. Dengan Bapak Ibu share, ilmu ini akan terus mengalir pahalanya. Bahkan ketika kita sedang tidur sekalipun. Sebelum saya akhiri, marilah kita panjatkan doa. Saya doakan, semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan yang prima. Semoga saluran kemih kita selalu bersih, dijauhkan dari infeksi dan penyakit. Semoga ginjal kita selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari kerusakan. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjaga amanah tubuh ini sebaik-baiknya. Untuk yang sedang sakit, semoga diberikan kesabaran dan kesembuhan yang segera. Amin ya robbal alamin. Saya Dr. Irfan Ali, salam hangat dan sehat selalu untuk kita semua. Ingat, kesehatan adalah mahkota orang sehat, yang hanya disadari nilainya oleh orang yang sakit. Jaga diri, jaga keluarga, jaga saluran kemih dan ginjal kita. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit dalam berikutnya, dengan topik-topik kesehatan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.